Jika kalian sudah mengikuti video saya tentang bagaimana cara merebahkan tanaman jambu dan kemudian kalian ikut menerapkan, dan jika sudah menghasilkan buah yang banyak seperti ini, boleh dulu ya, seperti ini di batang. Nah, ini kemudian di batang seperti ini. Maka kalian harus melakukan pemangkasan pada buah yang ada di bagian pucuk, yang kemungkinan besar akan berukuran kecil jika terus dipelihara. Ini kalian boleh mengikuti saya, juga boleh tidak, karena kemungkinan besar buah yang muncul di bagian pucuk ini memang berukuran kecil. Dia akan berukuran sekitar 2-3 ons saja. Namun jika buah yang berada di bagian batang ini itu akan berukuran 4 on ke atas. Terlebih lagi jika kita ingin memeliharanya hanya satu buah saja, itu bisa di atas 6 ons. Namun jika kita ingin memeliharanya 2, itu kemungkinan besar sekitar 3,5 ons sampai 5 ons per buah. Dan bagian pucuknya kemudian kita akan lakukan pemangkasan seperti ini. Itu dilakukan pada minggu keempat. Nah, jika kemarin kalian mengikuti video-video saya, itu minggu ini adalah minggu keempat pembungkusan buah jambu siumik pala milik saya. Nah, di minggu keempatnya sambil kita melakukan pembungkusan pada bagian ini. Nah, ini pada bagian ini kita lakukan pembungkusan seperti ini, misalkan. Nah, kita memangkas buah yang pada bagian pucuk tadi ini. Nah, ini yang memungkinkan besar buahnya kecil-kecil. Maka kita berangsur-angsur memperbaiki buah, ukuran buah pada tanaman tersebut, gitu. Sehingga kita tidak lakukan pembungkusan pada bagian pucuknya lagi. Jelas ya. Kita hanya memelihara buah pada bagian yang tengah saja, sehingga buahnya nanti berukuran besar seperti di awal video tadi. Nah, itu kurang lebihnya berukuran sekitar 4 on ke atas. Jadi di yang 4 ons ke bawah itu sudah semakin sedikit. Nah, kedepannya akan terus kita pertahankan di ukuran 4 ons, 5 ons, 6 ons, 7 ons, seterusnya. Kurang lebihnya begitu. Namun saya hari ini akan menjawab satu pertanyaan tentang cara kerja plastik putih ini. Bagaimana cara kerja plastik putih ini dalam menangkap hama, terutama hama-hama yang terbang. Karena saya menjelaskan beberapa kali bahwa plastik putih ini sebenarnya bukan hanya sekedar melindungi buah dari sengatan sinar matahari, juga melindungi dari sengatan lalat buah. Namun yang terpenting adalah ini untuk mengurangi populasi untuk hama kutu putih. Nah, kita nggak mungkin untuk terus-terusan menanggulangi hama dengan insektisida, karena berkaitan dengan pembiayaan, kemudian kualitas buah dalam artian bahan residu yang menempel pada buah, kita harus kurangi itu. Kemudian yang terpenting dari itu adalah mengurangi populasi dari kutu putih sendiri. Karena kutu putih sendiri adalah kalau di dunia jambu itu adalah pilihan bagi jambu. Jika di superhero Spider-Man misalkan, itu ada Venom, kemudian ada Dr. Ock. Nah, itu maka Venom adalah tokoh yang sangat berpengaruh pada film Spider-Man tuh. Nah, dia adalah tokoh yang kuat sekali, karena dia jika dibunuh dan masih ada serpihan dari tubuhnya,
terus kemudian menemukan inangnya untuk berkembang biak, maka dia akan tetap hidup. Berbeda dengan Dr. Oak ataupun Green Goblin. Nah, itu lebih mudah diatasi ya oleh Spider-Man. Jika sekali bunuh ya sudah sebenarnya. Nah, namun musuh utamanya dalam film Spider-Man itu sebenarnya adalah Venom. Dan itu sama halnya dengan tanaman jambu siumi pala ini. Nah, saya akan bahas serius nih di sini. Jadi kita sambil duduk, oke? Kita sambil duduk di sini membicarakan tentang penanggulangan hama kutu putih pada tanaman jambu siumi pala khususnya. Nah, musuh utama pada tanaman jambu, khususnya tanaman jambu siumi pala, adalah kutu putih. Nah, kutu putih ini berkoalisi dengan semut. Kenapa? Karena kotoran dari kutu putih ini adalah makanan dari semut sendiri. Karena cairan yang keluar dari perut kutu putih itu memiliki rasa yang manis. Maka berbagai cara semut harus melindungi kutu putih tersebut. Nah, sehingga jika populasi dari kutu putih tersebut banyak, maka daun yang rusak pun semakin banyak. Karena selain dari kotoran kutu putih tersebut juga ada kotoran semut. Biasanya itu berbentuk bercak-bercak hitam pada daun jambu. Nah, karena kutu putih itu adalah penjahat pertama atau villain utama dalam budidaya tanaman jambu ini, maka dan dia berkoalisi dengan semut untuk berkembang biak di tanaman jambu, maka kita harus berkoalisi juga. Nah, pilihan kita koalisinya dengan cara organik atau cara kimia. Kan kurang lebihnya seperti itu. Insektisida kimia ataupun insektisida organik. Insektisida organik kurang lebihnya begitu tuh. Nah, sebelum kita menerapkan atau menggunakan insektisida baik organik ataupun kimia, maka kita melakukan beberapa cara terlebih dahulu. Nah, cara yang pertama adalah membunuh pejantannya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengenali dulu sebenarnya seluk-beluk dari villain dari tanaman jambu kita ini, yaitu kutu putih itu tadi. Nah, kutu putih itu adalah hewan yang tidak dalam metamorfosis dia tidak sempurna, sehingga untuk yang betinanya saja, tapi sehingga dia tidak sampai tahap memiliki sayap. Nah, sedangkan yang jantan itu dia melakukan metamorfosis sempurna, namun ada kelemahannya, dia tidak memiliki mulut gitu, makanya hidupnya tidak lama. Nah, namun populasinya ini sekitar 60-40-an lah kurang lebihnya ya. Namun lebih banyak populasi dari yang betina, yakni yang menempel di daun. Nah, oleh sebab itu yang pertama-tama kita atasi adalah dengan menangkap kutu putih jantannya dulu. Nah, setelah kita menghadapi itu, dalam artian menangkap yang jantan itu dengan menggunakan plastik putih susu ini gitu loh. Nah, sebenarnya plastik putih susu ini juga bukan tanpa gagasan ya, saya menciptakan hal ini, tapi tidak, yang pasti ada pembicaraan saya dengan profesor kawan saya yang profesor dari Bandung itu yang membudidayakan tanaman bawang. Nah, membudidayakan tanaman bawang dengan cara organik, yakni dengan menggunakan lampu LED. Kemudian bawahnya diberi baskom untuk agar pada saat malam hari hamanya itu mengejar lampu dan kemudian jatuh di baskom tersebut gitu loh. Nah, maka dari situ ada pembicaraan lebih jauh tentang itu, dan saya pun berpikir cara lainnya dari itu gitu loh. Maka saya menggunakan plastik putih susu ini, kemudian saya menggunakan lampu jalan
Nah, jika kalian tidak ada kebun kalian jauh dari jalan yang tidak ada disediakan oleh pihak PLN lampu, maka kalian adakan sendiri lampu di beberapa titik, sehingga pada malam hari ini terlihat terang, yang membuat hama itu mendekati ini dan masuk ke dalam sini dan mati. Oleh sebab itu, buah yang dihasilkan oleh pembungkusan dengan cara ini itu lebih kotor. Dalam artian ada bintik-bintik hitam bekas mungkin sayap dari hewan tersebut, hewan yang terperangkap dalam plastik berwarna putih ini. Nah, sehingga dalam menerapkan kemudian saya ulang ya, kemudian setelah kutu putih jantannya terperangkap di sini, maka populasinya tentu akan tertekan, sehingga baru kita menggunakan insektisida. Nah, di sini saya menggunakan insektisida kimia. Nah, untuk insektisida kimia apa, lebih baiknya tanyakan pada toko pertanian, karena biasanya dia bisa merekomendasikan produk-produk baru, baik produk baru yang memiliki merek dagang terkenal ataupun merek dagang yang baru yang kurang familiar. Nah, kita tidak familiar dulu, karena biasanya di situ khawatirnya jika kita menggunakan merek dagang yang langsung bagus gitu kan. Nah, itu si kutu putihnya nanti akan mengalami kekebalan terhadap insektisida jika kita menggunakan dosis yang lebih rendah. Maka kita menggunakan merek dagang yang abal-abal dulu lah katakan. Nah, itu kita semprotkan. Yang pasti usahakan semut tetap ada, jangan membunuh semut, karena nanti semut kita akan jadikan koalisi kita gitu. Jadi semut akan kita jadikan koalisi kita untuk menghadapi ulat daun. Nah, jika populasi semut itu banyak tapi tidak memakan kotoran dari kutu putih, namun kita alihkan untuk memakan ulat daun. Nah, tapi ya juga kita harus membatasi populasi semutnya dulu dengan cara mengatasi kutu putihnya dulu gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentang penanggulangan hama kutu putih ya itu bisa ditangkap. Kalaupun tidak, nanti akan saya jelaskan lagi lebih rinci. Kira-kira jelas nggak deh aku nyampaikan? Jelas Ya. Ya, kalau nggak jelas ya mungkin kalian bisa bertanya di kolom komentar ataupun via WA. Nanti saya akan cantumkan WA saya di deskripsi biar kalian bisa berinteraksi langsung dengan saya melalui WA, ataupun jika kalian memiliki kebun yang bermasalah, kalian bisa menggunakan video call untuk menanyakan permasalahan ini, penanganannya seperti apa. Jadi mungkin cukup itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentang bagaimana cara penanggulangan hama kutu putih bisa dipahami. Nah, jadi dalam berbudidaya itu harus kita harus menggunakan wawasan lain di luar dunia pertanian agar berkebun itu lebih asik. Jadi dalam menangani hama kita tidak harus menggunakan ilmu pertanian. Seperti halnya tadi dengan menonton film Spider-Man, bagaimana cara Spider-Man menghadapi villain ataupun tokoh jahat dalam film tersebut, itu juga kita bisa terapkan dalam budidaya tanaman jambu. Nah, kita sebagai hero-nya, di mana hama itu sebagai villain-nya. Sedangkan jika Spider-Man itu adalah kota, menyelamatkan kota, kita menyelamatkan satu pohon dari serangan hama tersebut. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menyaksikan video ini. Nggak tahu kenapa hari ini saya enjoy menyampaikan, mungkin karena rambut saya sudah dipotong. Jika tidak dipotong memang saya sedikit antagonis, karena memang
menyesuaikan penampilan. Saat saya melakukan penampilan, maka saya akan sering menjelek-jelekan orang, channel lain, ataupun kurang lebihnya gibah. Nah begitu saya penampilannya potong rambut seperti ini, no gibah no riba. Wih, udah kayak produk organik sebelah tuh. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono pamit undur, sampai jumpa.